Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kali ini berjudul arti dalam tanda petik wafat Isa Al-Masih, sebuah kristologi Qur'ani diuraikan oleh Haji Simon Al-Yashir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Quran suci surat 4 surat An-Nisa ayatnya 159. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Dan lagi Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 157 dan surat An-Nisa ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat salib itu lengkapnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih bin Maryam utusan Allah. Mereka tidaklah membunuh dia dan tidak pula menyalib dia. Walakin syubihalahum, melainkan dia diserupakan atau disamarkan atau ditampakkan seperti demikian bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang itu, mereka tidak mempunyai keyakinan. Mereka tidak mempunyai keyakinan atau ilmu tentang itu, kecuali hanya mengikuti dugaan belaka. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Tidak, Allah telah mengangkat dia kepadanya. Dan Allah adalah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Secara gramatikal, tafsiran ini tidak salah. Layu minan nabihi artinya akan beriman kepadanya. Karena kata Isa bin Maryam telah disebut-sebut dalam ayat sebelumnya. Akan tetapi ada pula ulama yang menafsirkan bahwa kata bihi artinya kepadanya, domirhi atau nya tidak menunjuk kepada Isa Al-Masih, tetapi menunjuk kepada usaha pembunuhan atau korlan dengan cara
penyaliban atau solban. Usaha pembunuhan dengan cara penyaliban yang sebenarnya gagal total, sebagaimana ditegaskan dengan kata-kata wa ma qataluhu wa ma sholabuhu, mereka tidak membunuh dia dan tidak pula menyalibkan dia. Kemudian dipertegas lagi dengan penjelasan walakin syubihalahum, melainkan ia diserupakan bagi mereka. Surat An-Nisa surat 4 ayatnya 157. Tegasnya Al-Masih yang dipakukan dan tergantung di tiang salib pada hari Jumat Agung itu belum mati, hanya seperti telah mati saja, sebagaimana kisah telah matinya ayahanda Bapak Haji Wasul yang diberitakan di dalam KR beberapa waktu yang lalu. Apa ini KR? Mungkin sangat mungkin ini adalah kedaulatan rakyat. Ayat salib itu yang telah saya sampaikan di depan tadi itu, mengapa kaum Yahudi dan kaum Kristen memerlukan kepercayaan bahwa Yesus Kristus telah mati terkutuk di tiang salib? Jawabnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai justifikasi dogma mereka. Dogma mereka, kaum Yahudi maupun kaum Kristen sama-sama memerlukan keyakinan tentang wafatnya Yesus Kristus di tiang kayu palang salib. Hanya motifnya saja yang berbeda. Bagi kaum Yahudi, kepercayaan itu merupakan justifikasi tuduhan mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias dan nabi palsu, bukan orang yang terhormat. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, bahwa tuduhan kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias dan nabi palsu, bukan orang yang terhormat, saya mengucapkan na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Sebab menurut Taurat, kitab sucinya agama Yahudi, orang yang mengalami kematian di atas tiang kayu palang salib itu adalah orang yang terkutuk, orang yang hina, baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak.
kematian demikian itu tidak mungkin dialami oleh seorang nabiullah yang termasuk hamba-hamba Allah yang mulia, ibadun mukromun. Surat 21 ayatnya 26. Jadi jika Isa al-Masih mati disalib, berarti beliau bukan termasuk ibadun mukromun, atau Isa al-Masih pasti tidak mati disalib karena beliau adalah orang terhormat, beliau adalah seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau bukanlah orang yang termasuk ibadun mukroman, atau al-Masih pasti tidak mati disalib. Jadi beliau mati secara wajar seperti nabi-nabi yang lainnya. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, Isa al-Masih bukan dan pasti tidak mati disalib karena beliau termasuk ibadun mukromun, yakni termasuk golongan mukorobin atau sholihin. Kaum Yahudi memilih yang pertama, yaitu al-Masih harus diyakini telah mati di palang tiang kayu salib. Kaum Kristen pun juga meyakini Isa al-Masih mati di tiang kayu palang salib, yang kematian ini menurut ajarannya Paulus sebagai tebusan dosa asal yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Kesimpulannya, jika al-Masih Isa bin Maryam atau Yesus Kristus benar-benar mati di tiang palang salib, berarti Paulus benar. Tetapi jika Isa al-Masih Yesus Kristus tidak mati di atas tiang palang salib, berarti Paulus salah atau berbuat dusta. Kaum Kristiani memilih yang pertama, yaitu Yesus Kristus mati di tiang palang kayu salib sesuai dengan ajarannya Paulus. Yesus Kristus mati di salib itu adalah suatu kematian yang terkutuk. Oleh karena itu segala dogma yang berfokus pada tiang palang kayu salib seperti penebusan dosa, kehidupan surgawi dan lain-lain dalam Quran suci dinyatakan sebagai amani, angan-angan kosong, sebagai lamunan atau sebagai isapan jempol belaka, sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam
firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, dan mereka yaitu kaum Yahudi dan kaum Kristen berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali kaum Yahudi dan juga kaum Kristen. Ini hanyalah amanium. Ini hanyalah amaniuhum, lamunan mereka. Katakan, bawalah tanda buktimu jika kamu orang yang tulus. Quran suci surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya ayat 111. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sampai di sini dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.